Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah rahimakumullah, peserta YLC Al-Ukhwah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kaidah nahwu kita setelah kita selesai ujian semester Ghazal pada tahun 2020 ini. Kita memohon kepada Allah taufik dan pertolongan agar diberikan kemudahan dalam memahami materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Para ikhwah rahimakumullah, setelah kita selesai mempelajari al-marfu'at, ya isim-isim yang dirofa, ini masih masuk pada kaidah nahwu pada isim ya. Yang mana al-marfu'at, isim-isim yang dirofa telah kita pelajari ada mubtada wal khobar, naibul fa'il ya, atau fa'il dulu baru naibul fa'il, kemudian ismu kana wa akhwatuha, khobaru inna wa akhwatuha, khobaru la nafyah li jinsi wa la nafyah lil wahdah. Ya ini masuk ya pada khobar inna wa akhwatuha. Ini inti dari al-marfu'at, ya ada mubtada, khobar dan seterusnya. Dan jangan lupa pula ada tawabi minal marfu'at yang telah kita bahas, na'at, badal, taukid dan ataf. Demikian pula telah kita bahas al-mansubat, isim-isim yang dinasab yang terdiri dari al-maf'ulat, ya. Al-maf'ulat itu terdiri dari apa saja? Al-maf'ulu bi, al-maf'ulu fi, al-maf'ulul mutlaq, al-maf'ul li ajlih. Ini ada 4 maf'ul ya di sini. Mohon diperhatikan meskipun di sana juga ada al-maf'ulul ma'ah ya yang belum masuk di sini. Kemudian juga al-halu, at-tamyiz, ismu ina wa khobaru kana, al-munada wal mustashfa. Alhamdulillah pembahasan al-mansubat ini telah kita selesai dan kita bahas pada semester Ghazal kemarin. Ini ya. Dan jangan lupa pula dalam mansubat ini ada pula an-na'tu al-atfu atau kidu wal badalnya. Sama dengan al-marfu'at. Ya, di mansubat pun ada tawabi 4 ini jangan lupa ya. Barakallahu fikum. Bismillah, insyaallah kita pada kesempatan kali ini di awal KPM semester genap kita akan mempelajari al-majrurat. Isim-isim yang dijarkan. Ya, apa sajakah isim-isim yang dijarkan itu? Yujarul ismu fi halataini. Isim dijarkan pada 2 keadaan saja. Ini lebih sedikit daripada al-marfu'at dan al-mansubat kemarin. Ya, apa saja isim yang dijarkan itu? Yang pertama al-majruru bi hurufil jarri. Ya, yang dijarkan dengan sebab ya karena adanya huruf-huruf jar. Maka di sana ada huruful jar, huruf-huruf yang mengejarkan. Pada awal kita belajar ya, telah kita bahas ciri-ciri isim adalah didahului oleh huruf jar. Yang huruf jar ini mengejarkan. Ya, kalau jar berarti tanda asalnya itu kasroh. Ya, ini yang pertama. Jadi majrur karena adanya huruf jar. Yang kedua, al-majruru bil idhofah. Majrur karena apa? Karena adanya idhofah. Karena dia adalah mudhaf ilaih. Susunan mudhaf ilaih. Ya. Berarti apa? Adanya dia itu majrur ya, sebuah kata itu majrur karena dia dengan sebab idhofah ya, bersambung. Yang mana ini adalah mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu adalah majrur. Ya, insyaallah akan kita bahas ya huruf-huruf jar itu apa saja, apa maknanya dan apa saja contohnya. Baik, apa sajakah huruf jar itu? Ya, ada beberapa macam huruf jar yang diantaranya adalah an, ka, ala, li, fi, bi, ila, min. Yang maknanya adalah dari, ka seperti, ala di atas, li itu untuk atau karena, fi itu di,
bi itu dengan, ila itu ke atau sampai, min dari. Ya insyaallah ini yang biasanya ya yang sering digunakan huruf jar yang sering kita jumpai ketika membaca sebuah kitab ya, kitab para ulama. Ya. Ini ya huruf jar ada min, ila, an, al-kaf, lam, ala, fi, al-ba. Nah, para ikhwah yang dirahmati Allah, huruf-huruf jar ini memiliki makna khusus. Yang diantaranya adalah kita perhatikan di sini ya, dari min sampai ternyata ada juga hatta, mud di sini. Kita akan bahas maknanya ya. Yang pertama adalah min. Min maknanya al-ibtida ya. Dari atau permulaan ya, mulai dari mana? Al-ibtida. Sehingga contohnya apa? Contohnya ini, safartu min Makkata ilal Madinah. Ini taknya salah ya, yang benar taknya terbuka gitu. Safartu min Makkah ilal Madinah. Saya telah safar dari ya, Makkah ke Madinah. Jadi makna dari min adalah al-ibtida. Kemudian ila itu maknanya adalah al-intiha. Ya, sampai. Maknanya adalah sampai. Contohnya wasaltu ilal qaryati sabahan. Saya telah sampai ya. Saya telah sampai ke desa ya pada waktu pagi hari. Ini makna illa adalah apa? Sampai atau ke, yang biasanya kita terjemahkan seperti itu. Sedangkan an, itu an kalau kita terjemahkan kan biasanya maknanya sama dengan min ya, dari. Ya. Namun di antara makna an di sini al-mujawazah. Kalau al-mujawazah itu ya terkadang kita terjemahkan dengan melampaui. Ya. Contohnya apa? Roma itu anil qausi. Ya, saya telah melempar dari apa? Dari busur. Ya, dari panah. Minal qausi. Ini makna dari an. An itu juga an Zaidin anin Nabi SAW itu juga bermakna dari gitu ya. Sedangkan ala maknanya adalah al-isti'la, artinya adalah apa? Al-isti'la, di atas ya. Contohnya sirtu al jisri. Ya, sirtu, saya telah berjalan di atas jembatan. Ini maknanya dari ala, al-isti'la. Ya. Kemudian di sini ada, ini bukan min yang benar tapi fi ya. Nanti bisa kita ganti fi. Fi maknanya adalah dzarfiyah. Dzarfiyah itu artinya keterangan. Ya, fi itu biasanya keterangan tempat ya. Contohnya Muhammadun fil baiti. Muhammad berada di mana? Di rumah. Kemudian al-ba. Ba itu yang sering kita dapati maknanya adalah al-isti'anah. Kita terjemahkan dengan. Ya. Contohnya apa? Qit'atul lahmi bisikin. Ini sebenarnya bisa kita ganti dengan tak yang terbuka maka menjadi kotok tu gitu. Kotok tullah ma bisikini. Saya telah memotong daging dengan pisau. Dengan pisau kan dengan bantuan, isti'anah dengan bantuan pisau. Ini makna dari apa? Dari min, ila, an, ala, fi, dan ba. Ini tolong dihafalkan dan ini adalah contohnya. Ini penting sekali para ikhwah, kita perhatikan ini agar kita tidak salah dalam menggunakan huruf jar. Karena masing-masing huruf jar itu punya makna tersendiri. Ya, jangan sampai kita salah menggunakan huruf jar yang konsekuensinya maknanya juga berubah, maknanya salah. Ya, maka apa? Setiap fiil yang ada muta'alliqnya dengan huruf jar, yang bersambung dengan huruf jar, setelahnya huruf jar itu ada makna yang khusus, ya, sehingga harus kita perhatikan di sini. Kita lanjutkan sekarang al-kaf. Al-kaf maknanya adalah at-tashbih. Tashbih itu menyerupakan.
Sehingga kita kalau ingin menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, kita menggunakan huruf jar kaf. Contohnya adalah Hindun kal qamari. Hindun seperti bulan. Ya. Hindun seperti bulan, ya, entah kecantikannya atau yang lain sebagainya. Ini ya, Hindun kal qamari. Hindun seperti apa? Bulan. Kal qamari, jar di sini. Al-lamu al-ikhtisas, maknanya adalah pengkhususan. Ya, terkadang juga alam di sini maknanya adalah lam lil milki, untuk kepemilikan. Contohnya ad-daru li Bakrin. Ya, rumah ini ya, li Bakrin adalah milik Bakar. Seperti itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah, ya, apa-apa yang ada di langit dan bumi. Ya. Hadal kitabu li Zaidin. Kitab ini milik Zaid. Ya. Ini lam. Rubba ini maknanya adalah at-taqlil. Maknanya adalah apa? Menunjukkan sedikit. Ya, contohnya apa? Rubba qalamin amdo min hisamin. Jadi setelah rubba ini adalah jar, ya. Jar karena ada apa? Huruf jar rubba di sini. Ya. Kemudian al-wawu maknanya adalah al-qasam. Jadi wawu yang maknanya adalah sumpah. Ya, seperti wadduha. Kemudian wal-laili. Kenapa al-laili di sini jar? Karena ada wawu qasam. Wal-laili idza saja. Kemudian mud, ya, ibtidaul ghayah. Sama ya, ibtidaul ghayah kita terjemahkan dari, ya. Ya. Contohnya adalah ma ra'aituhu mud yaumina. Ya, ma ra'aituhu. Saya tidak melihatnya dari atau sejak yaumina, sejak hari kita, ya. Sejak apa? Min yaumina. Mud bukan min, ya, tapi mud yaumina. Kemudian hatta itu intihaul ghayah, sampai, ya, artinya sampai. Hatta matla'il fajar. Hatta ini mengejarkan matla'il fajar, sampai terbit fajar. Ya, ini adalah huruf-huruf jar, dan ini adalah maknanya, dan ini adalah contoh-contohnya yang bisa kita kembangkan sendiri. Nanti para ikhwah bisa membuat contoh sendiri huruf-huruf jar berikut ini agar bisa menggunakannya dengan tepat, ya, dengan benar, sesuai dengan maknanya. Barakallahu fikum. Tip, kalau kita ingin mempelajari ma'ani hurufil jar, ya, ingin mempelajari makna-makna dari huruf-huruf jar lebih dalam, ini bisa kita baca sendiri, ya. Ternyata min maknanya banyak juga. Al-lam, ba, fi, ala, an, al-kaf, ruba, mud, dan mundu. Ini maknanya banyak sekali. Ya, nanti kalau kita ingin memperdalam dalam makna-makna huruf jar itu juga penting, bahkan ada kitab khusus di dalam membahas makna-makna dari huruf jar. Ini juga sama, ya, makna-makna dari huruf jar baik illah, lam, ba, an, ala, kaf, ruba. Ini maknanya yang banyak. Jadi makna yang kita sebutkan tadi, ini ya, kita sebutkan tadi, ini adalah yang biasanya sering digunakan, sering kita jumpai. Adapun yang ingin memperdalam tentang makna-makna huruf jar bisa mempelajari, ya, ini, bisa mempelajari ini atau ini, ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan memperbanyak contoh saja. Dengan contoh insya Allah akan menjadi lebih jelas. Ya, kita akan mempelajari contoh-contohnya. Ya, amsilatun ala hurufil jar ma'a alamatil i'rab al-asliyah. Kita akan mempelajari contoh-contoh dari huruf jar, ya, bersama dengan tanda-tanda i'rab aslinya. Ini ada contoh dalam kalimat, huruf jarnya apa, isim yang dijarkan, jenisnya apa, dan tanda i'rabnya. Ini sangat penting sekali untuk kita pelajari dan kita praktekkan. Tip, kita akan mempelajari tanda-tanda i'rab yang asli, ya. Yang mana tanda i'rab asli pada isim yang dijarkan adalah kasroh. Kasroh adalah alamat asli pada isim-isim yang dijarkan. Yang mana tanda jar kasroh ini adalah pada isim mufrad,
jamak taksir, dan jamak mu'anats salim. Ya. Jadi tanda asli kasroh ya, itu di sini kita lihat ada mufrad, jamak taksir, dan jamak mu'anats salim. Jirnya dengan apa? Kasroh. Ya. Kita baca contohnya. Di sini ada jumlah atau kalimatnya. Wadu'at talibu al-kitaba alal maktabi. Murid meletakkan kitab di atas meja. Huruf jarnya adalah ala. Isim yang dijarkan adalah al-maktabi. Jenisnya apa al-maktabi? Jenisnya adalah mufrad. Ya, jenisnya adalah mufrad, maka tanda jarnya adalah kasroh. Ya, di sini kasroh. Kenapa kasroh? Karena adalah apa? Karena dia adalah isim yang mufrad. Ya, jelas ini ya. Kemudian yabhasus sayyadu anil asmaki. Para pemburu mencari al-asmak, mencari ikan-ikan. Huruf jarnya adalah an. Sedangkan isim yang dijarkan adalah al-asmaki. Ya, al-asmaki jenisnya adalah jamak taksir. Ya, mufradnya adalah samakun. Ya. Nah, tanda jar pada jamak taksir ya sama kasroh. Tanda jar pada jamak taksir adalah kasroh, asmaki. Contoh ketiga, akhadat al-muallimatul abhasa minat talibati. Al-muallimah ya. Al-muallimah guru, ibu guru ya, mengambil ya tugas-tugas ya atau bahas-bahas. Itu adalah tugas bahas itu ya bahas itu bisa artikel atau makalah dan lainnya dari para santri, dari para santriwati, ya, dari para mahasiswi juga bisa. Tanda jarnya atau huruf jarnya di sini kita lihat min, isim yang dijarkan at-talibati. Ya, at-talibati jenisnya adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim tanda jarnya apa? Kasroh, sama. Jadi kesimpulannya isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim tanda jarnya adalah apa? Tanda jarnya adalah kasroh. Ya. Contoh lain, yabdu wajhun Nabi SAW kal badri. Ya, wajah Nabi SAW nampak seperti rembulan. Di sini huruf jarnya adalah ka, maknanya adalah tashbih, untuk menyerupakan. Isim yang dijarkan al-badri. Jenisnya adalah apa? Jenisnya adalah mufrad. Al-badri itu mufrad. Tanda jarnya kasroh, kenapa? Karena isim mufrad. Nah, ini kita bisa praktekkan, kita kembangkan ya, untuk mengetahui ya, mempraktekkan tanda jar pada isim-isim yang dijarkan. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas amsilatun ala hurufil jari ma'alamatil i'rab al-far'iyah. Ya, contoh-contoh huruf jar bersama dengan tanda i'rab yang far'iyah, yang cabang. Jadi tadi kan ada tanda i'rab asli pada isim yang dijarkan, sekarang tanda i'rab yang far'i ya, cabangnya bukan asli pada isim yang dijarkan. Jadi kalau kita membahas tanda i'rab itu ada tanda yang asli dan ada yang far'i. Sekarang tanda i'rab far'i pada isim yang dijarkan. Yang mana tanda i'rab far'i pada isim yang dijarkan itu adalah ya. Al-ya di sini ya. Ya itu adalah tanda i'rab far'i pada isim yang dijarkan. Yang mana ini terdapat pada isim musanna, jamak mudzakkar salim, dan asmaul khamsah. Kita lihat contohnya di sini. Dhahabtu ila abika wa akhika. Ini yang benar di atas ya hamzahnya. Saya telah pergi ya, telah pergi ke bapakmu dan apa? Saudaramu. Jenis huruf jarnya adalah illa, isim yang dijarkan adalah abika. Abika ini jenisnya adalah asmaul khamsah, karena abu, akhu yaitu adalah apa? Asmaul khamsah. Yang mana asmaul khamsah ya, tanda i'rabnya kalau jar adalah ya. Ya. Adalah apa? Ya. Sedangkan kalau rafa apa? Wawu. Kalau mansub, kalau nasab apa? Alif. Itu yang harus kita perhatikan. Ada abu, aba, abi. Itu pada asmaul khamsah. Tanda jarnya adalah ya.
Insyaallah paham ini ya. Kemudian yang kedua, yafkharul muallimu bitalibina al-mutafawwiqina. Ya. Seorang guru, seorang pengajar bangga dengan para santri, para murid yang berprestasi, al-mutafawwiqina. Ya. Huruf jarnya adalah ba. Ya, sedangkan isim majrurnya adalah at-talibina. Isim yang dijarkannya adalah talibina. Atau kita baca ya di sini karena musanna bukan talibina, tetapi kita baca talibaini. Jadi isim yang dijarkan adalah talibaini. Ya, bukan talibina tapi apa? Talibaini. Sehingga apa? Seorang guru bangga dengan dua santri yang mutafawwiqaini. Ya, kita ulangi bacanya, yafkharul muallimu bi talibaini al-mutafawwiqaini. Seorang guru bangga dengan dua santri yang berprestasi. Ini musanna. Dan tanda i'rabnya adalah apa? Tanda i'rabnya adalah ya. Ya, jadi tanda jar pada musanna itu adalah ya. Yang ketiga, alqaitu muhadaratin fil madrasataini. Saya telah menyampaikan muhadarah ya di dua sekolah. Ya, huruful jarnya adalah fi, isim yang dijarkan adalah al-madrasataini. Al-madrasataini ini adalah isim musanna. Ya, musanna yang muannas, madrasataini. Ya, tanda i'rabnya adalah ya. Ya, tanda i'rab pada isim musanna yang dijarkan adalah ya. Yang keempat, a'taitul hadaya lil mutamayyizina. Ya, saya telah memberikan hadiah-hadiah lil mutamayyizina. Ya, untuk orang-orang yang mumtaz, ya. Di sini huruf jarnya adalah li. Kemudian isim yang dijarkan adalah mutamayyizina, yang itu jenisnya adalah jamak mudzakkar salim dan tanda i'rabnya adalah ya. Kesimpulannya adalah alamat far'i, ya, tanda i'rab yang far'i pada isim yang dijarkan adalah ya. Ya, yang ini terdapat pada isim musanna, jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah yang mudah-mudahan bisa dipahami dengan sebaik-baiknya. Para ikhwah rahimakumullah, demikianlah pembahasan al-asma al-majrurat atau huruf-huruf jar pada kesempatan kali ini yang telah kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kesempatan berikutnya kita akan membahas al-idhafah. Wa naktafi fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.